Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Reni Irwan. Ya teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari ya segala masalah dan segala musibah. Amin. Kali ini aku mau bercerita tentang bad record ya. Tapi teman-teman, sebelum itu jangan lupa untuk di subscribe dulu channel ini, di share, di like, dan di komen. Jangan lupa juga untuk dinonton sampai akhir ya, karena setiap kali saya selalu melihat teman-teman yang berkomentar itu selalu salah paham atau yang gak nyambung gitu sama isi videonya. Kebanyakan kalian hanya membaca dari judulnya kemudian berkomentar gitu. Tolong ya diisi dulu, dilihat dulu sampai selesai baru berkomentar. Ya udah, kita lanjut ke videonya. Let's go. Ya jadi begini ya teman-teman, di Singapura itu ada yang namanya record ya, yang ada yang bad record atau ya good record kayak gitu ya. Jadi maksudnya record kayak gitu tuh itu untuk ya penilaian terhadap kita ya yang mau bekerja. Jadi gini, mungkin kayak di Taiwan atau Hong Kong itu mungkin nggak ada ya, atau nggak penting gitu. Tapi kalau di Singapura itu ada, karena itu menunjukkan kinerja kita itu bagaimana. Ya misalnya kayak yang mendapatkan bad record itu seperti kita pindah-pindah majikan, kayak 2 kali atau 3 kali pindah-pindah majikan itu nggak sampai finish kontrak. Nah itu bisa dimasukkan ke bad record. Terus maksudnya gunanya apa sih bad record gitu? Ya bad record itu sebenarnya nggak ngaruh, nggak ada gunanya. Kalau emang majikan suka sama kita, ya majikan bisa ngambil kita, tetapi di situ ya kadang bisa mengurangi gaji. Misalnya tadinya majikan tuh mau ngasih gaji gede, tetapi karena kita bad record gitu, karena record kita rendah atau nilainya jelek gitu kan. Nah di situ jadi majikan itu mempertimbangkan lagi untuk ngasih gaji kita itu lebih besar, karena bisa jadi majikan itu menilai kita itu nggak serius kerja gitu kan, karena bad record itu. Nah kalau di Singapura itu ada yang namanya sistem penilaian seperti itu ya di setiap agensi. Jadi kalau teman-teman yang misalnya sering pindah-pindah 2 kali, 3 kali itu pindah-pindah majikan nggak sampai finish kontrak, itu ya bisa dicap atau ya di ininya nilainya rendah gitu, jadi masuknya ke bad record. Misalnya kita datang ke Singapura ya, pertama kali kita kerja misalnya hanya beberapa bulan terus kita pindah. Nah di majikan kedua beberapa bulan lagi pindah lagi, terus majikan ketiga begitu lagi. Nah itu udah masuk bad record ya. Jadi nanti kalian kalau nyari majikan itu ya bisa jadi susah. Tapi ya nggak semuanya yang namanya rezeki emang nggak kemana ya, jodoh-jodohan. Di majikan ini nggak cocok, majikan ini nggak cocok, majikan ini nggak cocok, ya siapa tahu di majikan berikutnya itu cocok. Tetapi seperti yang saya bilang, yaitu kalau di Singapura itu ngaruh ya, mungkin ngaruhnya itu ya buat ke standar gajinya gitu. Jadi kayak gaji itu bisa diturunin, tadinya tinggi jadi rendah kayak gitu. Tetapi beda lagi sama teman-teman yang misalnya majikan pertama pindah, berapa bulan pindah, terus majikan kedua sampai finish. Nah terus teman-teman mau ganti lagi majikan, nah itu nggak masuk bad record ya, karena ada finish kontraknya ya di majikan kedua, atau di majikan ketiga ada finish kontraknya, itu nggak masuk bad record. Jadi itu ya masih ada nilai plusnya lah, karena kita sampai finish kontrak. Berarti kan majikan yang mau ngambil kita itu nanti nggak menilai kita tuh, oh dia itu mungkin nggak mau kerja atau malas apa gimana, makanya majikannya nggak mau kayak gitu. Jadi bad record itu kita itu bukan salah di kita juga. Misalnya kalau bukan salah di kita juga, misalnya majikan mau
ke luar negeri, apa udah nggak ada lagi yang diurus, anaknya udah gede gitu, jadi majikan meminta kita pindah kayak gitu. Tetap aja ya, meskipun kesalahan bukan di kita, tapi kalau kitanya sering pindah-pindah kayak gitu, yaitu kita masuknya bad record. Jadi usahakan kalau teman-teman misalnya mau pindah kayak gitu, ganti majikan, majikan kalau cerewet sedikit atau ini, yang penting gaji lancar, ya jangan pindah lah. Jangan kalian mentang-mentang oh di Singapura bisa pindah kayak gitu ganti majikan, terus pengennya ganti majikannya yang benar-benar enak kayak gitu. Nggak ada ya, yang namanya majikan sama pembantu itu tetap aja kita kerja di negeri orang, nggak ada yang namanya benar-benar enak seperti di rumah sendiri. Jadi kalau capek sedikit atau majikan cerewet sedikit ya nggak apa-apa lah, itu kan hitung-hitung kita nambah nilai plus kita suatu saat kita mau ganti majikan itu, jadi biar gampang karena nggak ada bad record itu. Jadi nilai kita itu masih di atas rata-rata, jadi kita masih dinilai bagus gitu di mata majikan. Oh ini dia itu serius bekerja, dia kerjanya bagus, jadi kayak gitu kan. Kalau sampai finish kontrak, apalagi kalau sampai bertahun-tahun ya, mungkin majikan nyari orang yang sampai betah bertahun-tahun itu kan jarang. Paling 2 tahun kontrak habis udah pergi pulang gitu, 2 tahun kontrak habis pulang kayak gitu. Nah jadi bad record ya seperti itu teman-teman. Sebenarnya ya yang seperti yang aku bilang sih nggak banyak ngaruh, karena rezeki udah ada yang ngatur ya. Tapi kalau di Singapura ya rata-rata mereka menggunakan sistem seperti itu, penilaian ya. Jadi kalau mau ngambil pembantu itu, entah itu dari Hong Kong atau dari Taiwan, misalnya majikan mau ngambil X gitu, X Hong Kong atau X Taiwan, kalau mereka belum selesai kontrak gitu, belum finish kontrak, misalnya baru 1 tahun finish kontrak udah pulang ke Indonesia terus pergi lagi ke Singapura, nah tetap aja itu ada penilaiannya ya. Jadi belum termasuk X Taiwan kalau itu belum finish kontrak di Taiwan, belum termasuk Hong Kong kalau itu belum finish kontrak di Hong Kong gitu. Jadi masuknya ya sama aja non. Soalnya apa ya? Jadi itu masih nilainya dan rekornya itu masih dipertimbangkan kayak gitu. Kan majikan nggak tahu alasannya kayak gimana, kenapa sampai 1 tahun udah pulang, kenapa nggak sampai finish kontrakan kayak gitu. Jadi nanti takutnya dia ambil terus di rumahnya dia juga begitu. Nah jadi itu jadi bahan pertimbangan kayak gitu kalau belum sampai finish kontrak itu. Kadang majikan suka mikir kayak gitu. Tetapi seperti yang saya bilang nggak semuanya ya teman-teman, nggak semuanya kayak gitu. Kadang majikan juga kalau emang udah serak sama kita ya dia ambil tanpa melihat rekodnya itu, tanpa melihat nilainya itu bad record atau good record kayak gitu, gak menilai ke sana. Ya teman-teman, jadi itu aja ngebahas tentang bad record ya, karena banyak teman-teman yang nanya juga jadi saya bahas. Maaf kalau video saya masih selalu random ya kalau ngomong, karena apa ya, mungkin gugup atau kayak gimana ya. Terima kasih aja sudah mau menonton dan selalu stay di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.